Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai. Aku kemarin potong rambut. Wow, Mantap. mantap. Udah sarapan nih hari ini. Pagi ini. Yang udah makan? Siapa yang udah makan pagi ini? Saya. Saya. Wah, mantap. Siapa yang udah semangat nih ya, Kak Ferin ya, untuk Koram Deo? Iya dong, udah semangat. Tapi lebih semangat lagi kalau kita sama-sama buka kamera nih, biar kita jadi full power. Oke. Ya, teman-teman buka Teman-teman. kameranya. Terus juga teman-teman jangan lupa ganti namanya. Yes. Kayak Kak Ferin nih. Gimana Kak ganti namanya, Kak? Nah, jadi tuh harus ada nomor room kita, terus ada nama room kelompok kita, dan nama teman-teman gitu. Oke, boleh dulu dong diganti sama teman-teman. Yuk teman-teman, kita langsung ganti namanya ya Ya, teman-teman. betul. Biar kakaknya juga bisa lihat, oh ini si Naomi, oh ini Gladys gitu. Oke. Coba-coba Kakak Ratna mau tes semangatnya kalian. Kega Warrior. Let's go! Udah semangat belum Kak Ferin? Aku sih udah semangat banget ya. Tapi kayaknya nggak asik kalau kita nggak berdoa dulu deh, Kak. Iya. Yuk teman-teman kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari bersuka cita Tuhan. Kalau sebentar kami memulai ibadah kami, Tuhan pimpin dari awal, tengah hingga akhir. Terima kasih Tuhan Amin. Yesus. Satria Kega berkata, Oke, kita sekarang mau ngapain nih, Kak? Kita sekarang mau wah, Kakak Retno dan Kak Ferin ada games nih. Oke. Wah. Tapi gamesnya bukan dipimpin sama kita. Ada orang lain tuh di dalam videonya gitu. Iya, di dalam videonya ya teman-teman ya. Betul. Langsung aja kita saksikan ya. Kak Jevan? Ya, kenapa? Di atas sebenarnya langit sudah mulai gelap. Wah iya nih, udah mau hujan. Apakah ini berarti kita harus menyimpan barang-barang kita? Betul banget mungkin. Oke, sepertinya kita udah harus mencari barang-barang kita ya. Oke. Kita perlu bantuan teman-teman di rumah untuk mencari barang-barang spesial yang telah tersasar di sini. Di hutan ini ya. Luar biasa hutannya memang. Oke, Kak Jevan. Oke, hari ini kita mau mulai dari huruf B dulu ya Kak Evel ya. B. Ya, Huruf B. huruf B. Huruf B. Oke, kita mau cari-cari dulu. Kita mau cari barang huruf B, teman-teman. Nah, iya coba. Nah, Kita mau cari Bola. Teman-teman bisa Oke. lihat barangnya. Oke, di play Kak. apa aja coba dilihat teman-teman. Ada benda apa aja sih yang ada di situ yang hurufnya B? Bola. Oke, ada bola. Oke, betul-betul. Apalagi? Tadi ada Kak Ferin. Ada bantal Kak Ferin. Ada bantal. Oke, boleh juga, boleh. Kadangnya kayak mirip bantal gitu ya. Oke, ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak? Apa coba Lukson? Bintang laut. Oh, bintang laut. Iya. Oke. Oke, ada lagi tuh deket situ tuh. Tuh, apa tuh coba? Apa coba Timothy? Balon. Balon. Balon ada di mana ya? Oke, gak ada balon. Oke, coba aja. Coba Kak. yang lain. Kita replay aja. Coba. ya, Kak. Oke, itu ya. Hari ini kita mau mulai dari huruf B dulu ya Kak Evel ya. B. Ya, Huruf B. huruf B. Huruf B. Oke, mau cari-cari dulu ya. Barang apa ya? Apa ini teman-teman? Ini adalah sebuah bola. Wah, betul banget Luar ya. biasa sekali ya Luar bentuk biasa bolanya ya, berbola. Ya, bola. Oke. Selain bola, Apa kita lagi kira-kira? ada apa ya di sini ya? Kita ada di bawah saya ada sebuah botol. Botol, teman-teman. Botol, Oke. teman-teman. Ya. Ini botol yang spesial ya, warna hijau. Warna hijau. Oke, ada satu lagi singkat Satu aku. lagi tuh, Apa ya? teman-teman. Sebuah Kita barang. mau cari satu lagi. B, B. B, B, B. Apa ini teman-teman? Ini bintang. Tapi jatuh ya bintangnya. Jatuhnya bintang jatuh Bintang ya, teman-teman. jatuh, dia turun ke bawah batu. Wah, iya benar Luar sekali. biasa. Tapi ada lagi selanjutnya. Oke, Kak kita Jehon. nggak cuma cari B, tapi kita mau cari G. Oke. Oke. Teman-teman kita mau cari G. Kita mau cari huruf G ya. Yes.
Gitar. Oke, gitar. Apalagi coba. Apalagi nih teman-teman. Apa lagi ya? Ayo lihat di gambar depannya teman-teman. Apa ya? Coba teman-teman lihat. Ada benda apa? Gelas. Gelas. Oh iya, oke. betul. Gelas. Apalagi coba. Apalagi nih? Wih, masih banyak ya Kak Ferin ya. Ayo kita coba sambil cari juga. Apa ya? Ayo, selain gitar, gelas, ada lagi apa nih teman-teman? Ayo, apa? Gak bisa. Kenapa? Gajah. Oh iya, itu bukan gajah, itu kayak koala. Itu koala, bukan gajah. Ada lagi gak nih yang depannya huruf G? Kakak sih belum menemukan ya. Coba teman-teman udah ketemu belum? Apa udah selesai? Ayo, ada. Ayo, masih ada. Oke, coba apa? Apa lagi? Coba. Dua benda nih teman-teman nih. Karena HP aku gak fungsiin. Apa teman-teman? Sudah menyerah? Ayo. Ada yang tahu lagi nggak nih? Kalau nggak kita next aja atau gimana nih, Kak? Oke, kita next aja. Oke, next. G. Oke. Oke. Teman-teman kita mau cari G di sekitar hutan ini. Teman-teman boleh bantu cari ini. Ada banyak benda teman-teman di sini yang awalan hurufnya G. Ya. Tapi mungkin teman-teman belum lihat. Ya. Oke, mungkin kita udah boleh cari. Oke, kita cari ya teman-teman ya. Apa? G. Mana G. G? Mana G? Mana G? Wah, apa ini? Apa sebuah barang? Wah, ajib. Ya, Ini ada teman-teman. sebuah barang teman-teman. Apa ya barang apa ini kira-kira? Iya, teman-teman mungkin nggak bisa lihat tapi ya nih. Ini adalah sebuah benda. Nah, namanya gitar. Ya. Gitar teman-teman. Gitar. Kita udah cari 1G, kita mau cari G kedua. G kedua. Mungkin ada lebih dekat dari yang kita pikirkan. Iya, Kak Jafar. betul banget. Apa ya kira-kira Mana G? ya? Oke, kita Oh, apa ini? Ini adalah gantungan. gantungan Ya, teman-teman. teman-teman. Ini gantungan teman-teman. Gantungan. Mungkin teman-teman punya banyak gantungan di rumahnya Ya, ya. gantungan yang Jadi sedang maaf. tergantung. Oke, kita mau cari G kedua. G ketiga. sorry. G ketiga teman-teman G yang ini ketiga. cukup spesial. Mungkin teman-teman nggak nyadar kayak apakah 1G lagi? Kayak aku nggak ingat ada 1G lagi di sekitar sini gitu. Tapi G yang ketiga ini G yang spesial. Apa Kak Jawan kira-kira? Apakah Kak Jawan sudah menemukan? Ini bukan sembarang G. Bukan ini penggaris Kak Jawan. Salah, ini garukan. Garukan. Iya. Oke. Oke. Gak apa. Oh tapi ada satu lagi Kak Jawan. satu lagi. Yang beneran G, Oh, bukan iya. bukan penggaris jadi sembarang garukan. Bukan. Ini beneran G. Itu Kak Jawan. Apa tuh? Wah, Apa ini? boleh diangkat. Ini apa nih Kak Evo? Itu Ini adalah sebuah gunting. Gunting, teman. Gunting. Gunting ini Oke. spesial ya, karena Spesial. bisa berbahaya tapi berguna juga. berguna juga. Oke, kita selain udah cari B, G, kita mau cari T. T. Selanjutnya, Ya. Nah, untuk yang T, soalnya teman-teman Kita udah mau cari huruf apa Kak Ferin? depannya huruf T. Nah, ada yang tahu gak nih benda yang hurufnya T apa? Ayo, huruf T apa nih? Telur. Telur, betul. Oke. Ih, Terus apa coba lagi? dilihat. Selain telur. Ayo dilihat Apa ya? teman-teman Coba. gambarnya. Bantal. Apa? Ya. Huruf T teman-teman. Depannya hurufnya T. Ayo, selain telur ada lagi? Ayo, apa selain telur? Ini kakak sambil cari nih. Apa yang Cebek. Terang. Iya, terong. Iya, Terang. Terong Kak Ferin. terong ada di mana tuh? Iya, terong ayo. Terang. Di mana? Sebelah mana terongnya? Coba lihatnya sampai depan-depan tuh ada benda apa coba? Terang naga. Tidak gelap. Tidak gelap. Benda yang depannya T. Apa
Topi. ya? Teman-teman, cari benda yang hurufnya depannya T. Topi. Topi. Topi di mana topi? Di mana sebelah mana topi? Mana ya? Mana Ada ya? kah? Gak ada topi deh. Itu tuh di depan-depan tuh ada apa? Ada dua benda tuh. Apa? Depannya T. Tuh, di depan mata. Coba teman-teman lihat. Lebih jelas. Ada gak ya? Ada nggak ya? Ada Selain nggak ya? telur. Permisi kakak. Iya. Ya, Gwen. Videonya blur. Oh, nggak blur. Oke. Mungkin sinyal ya. Iya, iya. Oke. Oke, mungkin kita Oke. next aja kali ya. Next Kita aja, lihat Kak. nih apa. Oke. T. Ya. Aku Nah, nggak bisa lihat untuk yang T, apa-apa. pokoknya teman-teman udah sering lihat hutannya udah mulai nyadar sepertinya ya. Iya, ini udah mulai kelihatan. Iya nih, wah, udah mulai familiar gitu, berasa rumah sendiri hutannya mungkin. Oh iya, udah selasa. Ini T ya teman-teman. Mungkin jauh lebih dekat dari yang kita pikirkan. Coba apa kira-kira T? Wah, Wah, apa nih Kak Evel? Kesini. Wah, ada 3 ya ada T-nya. 3 benda T ya langsung. Teman-teman tahu apa ini? Ini telur. Telur. Ya. Dan telurnya ada 3. Ada 3 ya. 1, Ada 2, 3. Ini ada hat lagi di Betul situ. banget. Mungkin teman-teman nggak kelihatan ya. Wih, Oh, jatuh. Ya, teman-teman ada 3 ya. Ada 3 telur teman-teman. Tapi di sekitar deket-deket telur ini ada T lagi. Ada T lagi. Ya Kak Jevon ya. Wah, Ada sebuah T lagi. mana tuh Kak Evel? Inikah barang yang kita cari? Oke, Wah. bisa lihat teman-teman. Ini adalah Panjang sebuah sekali. Ya, apa Kak Jevon? ini tongkat. Tongkat. Tongkat teman-teman. Panjang sekali ya teman-teman ya. Tongkat. Namanya tongkat Oh, Kak iya. Jevon. Jadi panjang memang. Bentar kakak bawa pulang dah. Boleh. Oke, kita mau cari 1 T lagi Kak Evel. T yang terakhir ini seingat aku penting karena tanpa T ini kita nggak bisa mengumpulkan barang-barangnya. Iya, betul banget. Apa ya T hat lagi ya? T1 lagi. Kak Jevon, di situ ada sebuah barang di sekitar daun-daun dan batu di ujung sana. Daun batu. Apa Wah, itu kira-kira? Apa ini? Wah, itu adalah jatuh daunnya. Jatuh. Itu adalah sebuah tali. Luar biasa. Ini ada sebuah tali Betul teman-teman. banget, Tanpa teman-teman. tali ini kita tidak bisa Kita nggak bisa mengikat. bawa semuanya nih teman-teman. Betul. Oke, banget. talinya kita simpan dulu ya Kak Jevon. Kita Oke, taruh bawah. kita simpan dulu. Oke teman-teman, terima kasih sudah Mengikuti, membantu kita membantu ya. untuk mencari barang-barang. Iya, betul banget. Oke, teman-teman. Kita sudah selesai. Kita sudah Ini selesai. udah mulai gelap banget ya Iya, Kak udah Jevon mau ya. hujan nih ya, udah Sudah mau sangat hujan. mau hujan sekarang. Nah kita Iya. udah selesai teman-teman. Jadi kita mau ikat semua barangnya. Kita mau bawa pulang. Ya, jadi kita pamit undur diri teman-teman. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Kiki Warrior. Let's go. Ya, langsung Kak Jevon. Oke. Tali. Teman-teman hari ini siap-siap seru ya. Kita terbang benda ya Kak Ferin ya. Setelah ini Oke. kita mau pujian nih Kak Ferin. Ya. Dengan harus Oke. semangat pagi hari Betul. ini untuk memuji Tuhan. Oke? Kiki Oke Warrior. deh. Let's go. Jesus. Amin. Teman-teman, kembali lagi sama Kak Jeffrey. Dan Kak Mai. Kita yang pastinya Kak Mai ya, kita memuji dan menyembah Tuhan Iya Kak Mai. dong, dengan penuh antusias dan Wih, semangat. pastinya Kak Mai. Pastinya. Tapi sebelum itu Kak Mai, kita mau ngajak teman-teman doa dulu nih Kak Oh Mai. harus. Teman-teman di rumah, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan, kami jika sebentar kami memuji dan menyembah-Mu, kami siap memberikan yang terbaik Bapak, siapkan hati kami siap memberikan suara kami, yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Katakan, amin. Kakak Warrior, let's go. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, it's all to you. Everybody jump, go. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You will always, always there, every hour and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change.
never till forever means no end. Everybody just go. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. Sekali lagi, you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. Oh, one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Gego Warrior. Let's Beri tangan buat Tuhan. Yeay. Tepuk tangan buat Sorry ya teman-teman Tuhan. ya, jangan ada yang coret-coret nih teman-teman. Iya, Ada betul. nih ya. Oke, selanjutnya kita mau ngapain Kak Ferry? Kita mau penyembahan. Oke deh. Oke, yuk teman-teman siapkan hati Yuk teman-teman, kata-kata sekarang penuh kita mau lipat menyembah penuh. Tuhan. Tuhan kita yang begitu kuat, Tuhan kita yang begitu mengasihi hidup setiap kita. Hari ini mari bawa hati kita, bawa penyembahan kita yang terbaik ke hadapan Tuhan. Hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah kami yang begitu mengagumkan, Allah kami yang begitu baik Tuhan. God, you're amazing, heavens declare, glory and power, none can compare. I look and wonder, all you have made, oceans and mountains speak of your name. Creation shouts of you. Super strong God, you love me. Super strong God, you made everything so beautiful. God, you're amazing. God, you are amazing. Heavens declare, glory and power, none can compare. I look and wonder, all you have made, oceans and mountains speak of your name. Creation shouts of you. Super strong God, you love me. Super strong God, you made everything so beautiful. Super strong God, you love me. Super strong God, you made everything
Jesus. Thank you, Lord. Oke teman-teman, sekarang kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Dan Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan yang memberkati setiap kami, supaya apapun yang kami dapat bisa kami praktekkan untuk seharian kita. Dan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. 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 Oke, teman-teman, Kak Ferin. Ya. Ya, coba lihat kiri dan kananmu. Apakah Oke. ada sahabat baru? Ayo coba Kita teman-teman. lihat, ada nggak nih teman baru di sini? Coba. Ya, kalau ada raise hand ya teman-teman ya, biar kakaknya bisa melihat sahabat-sahabat baru kita. Ada? Ada nggak nih Kak Ferin? Oh, ternyata belum ada. Minggu Iya, depan berarti masih pada setia nih. Mantap banget. saudaranya ya, ajak temen untuk koram Neo bareng. Iya. Oke Kak, kita mau kasih foto-foto. pengumuman Yuk, dulu nih Kak. Kak, jangan lupa ada pengumuman. Oh iya, Iya. betul. Coba dilihat dulu dong. Nah, nih teman-teman. Kita agak bakalan bosan-bosan buat ngingetin teman-teman untuk Komsel. Komselnya ada di mana aja nih Kak? Coba boleh Teman-teman. lihat nih, ada Ada di hari Sabtu. betul. Di mana aja Kak ada di hari Sabtu Ada di adanya? area Cengkareng dan Bedeng, dan juga hari Kamis nih, area Poris, Tangerang, Serpong, Citra, Kalideres, Dadap, dan Pala. Oke, buat teman-teman yang belum Komsel, boleh langsung tuh chat tuh, kakaknya udah ada, namanya Ayu Diko. Oke deh. Oke, setelah ini kita mau ngapain Kak? Kita mau foto dulu ya? Oke, kita foto dulu. Iya, foto dulu Kak. Oke, boleh dong teman-teman on cam kameranya. Coba teman-teman kasih lihat wajah-wajah sukacitanya. Yes, betul. Ayo nih, yang di layar ketiga sama 4 nih masih gelap-gelap banget nih. Ayo dong, boleh dong. Mana muka-mukanya nih? Oke, kakaknya boleh. Siapa yang foto? Yuk teman-teman. Oke, Kak Eva boleh. Silakan. Wajah-wajah sukacita. Oke teman-teman, kita foto ya. Pose. Kita mau foto dalam 3 nih, satu dulu. 3, 2, 1, peace. Oke, slide 1 udah. Sekarang slide kedua. Tahan ya teman-teman ya, ini memang harus berlama-lama nih. Luar biasa. Tahan lagi tuh, belum. Baru slide 3. Terakhir, slide 4. Nggak kelihatan hati. Oke, mantap udah. Thank you teman-teman. Oke, deng. Thank you, Kak Eva. Thank you Kak Eva. Oke, sekarang kita mau masuk ke breakout. Oke teman-teman, untuk tanggal ini dan Kak, clear. ada pengumuman satu lagi Kak, Ferin. Oh, ada pengumuman lagi? Untuk Oke, apa tuh? Ya, ada pengumuman lagi. Untuk tanggal 26, Oke. kita tidak ada ibadah, teman-teman. Iya. Tapi hari Minggunya tetap ada Koram Deo ya, teman-teman ya. Oke. Oke? Mantap. Ya, teman-teman, kita langsung ke breakout room. Yuk. Bye-bye. Belum pernah lihat kan aku di sini? First time. Oke. Kita mau dengerin firman. Siapa yang hari ini? Itu ya. Kita lihat dulu. Kita langsung sambut aja. Tunggu. Orang-orangnya masuk dulu. Oke, udah ya. Langsung aja kita, ini dia pembicara kita pada pagi hari ini. Silakan. Yeay. Oke, siapa yang sharing? Aku Kak Ferin. Silakan. Ya, thank you Kak Ferin ya. Oke teman-teman, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan sama-sama. Oke, sebelum mulai kita mau doa dulu ya, sebentar ya. Kita mau persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa, kami datang kepadamu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap telinga, pikiran, dan hati kami. Supaya kami boleh menerima firman Tuhan dan melakukannya dengan penuh semangat. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya ada urapan dan hikmat daripada Tuhan.
mengalir Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami sudah berdoa cucuk. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kakak boleh minta nggak semuanya on cam nih? Wih, ada Melvin nih, kembaran kakak nih ya. Romi Malvin, dia Melvin ya. Terus Kak Niko, Samuel, Ivan, Devon, Chris, Kak Caca. Ini Galaxy A50 siapa ya? Boleh tolong dibantu kakak-kakaknya ditanyain ya, dichatin siapa itu. Ya Raymond, Sally, Kak Cete, semuanya yuk kita on cam yuk. Kan gitu ya. Karena kita nih ya, kakak berdoa ya, kan kita sudah mau berjalan kepada endemi ya. Berarti bisa dibilang sebentar lagi kita mau ada ibadah onsite. Wah, seneng banget ya. Nah, di ibadah onsite kan kita tidak ada yang bisa off cam kan. Pasti terlihat semua mukanya. Bingung kalau ada yang di off cam tuh. Siapa di off cam tuh? Masa tiap kalau ibadah begini nih? Nggak mungkin kan? Nah, selalu dibuka kan. Nah, kita juga mau berlatih ya. Latihan onsite. Anggap aja nih sekarang kita udah onsite teman-teman. Asik ya. Beriman aja dulu. Oke, Kak Eval boleh sharingnya? Ya, thank you. Nah, teman-teman hari ini, deh, judul firman hari ini tuh I'm ready for the future ya. Kita siapa yang di sini siap untuk menghadapi masa depan? Deh. Siapa yang di sini udah tahu nih masa depannya akan jadi apa, seorang apa? Coba ya, Kak Romi tanya deh. Kak Niko, Kak Niko tahu nggak masa depan Kak Niko mau jadi apa? Mau jadi peneliti. Peneliti, wow, memang luar biasa ya, passion. Peneliti ya, mungkin peneliti apa tuh Kak Romi nggak tahu ya. Coba Kak Romi mau tanya yang on cam deh. Ya, Peter, kamu kalau nanti di masa depan kamu mau jadi apa, Peter? Tukang bensin. Apa? Tukang bensin. Sorry, kurang kencang. Tukang bensin. Tukang bensin. Wow ya, yang punya pom bensin. Wow, teman-teman, itu luar biasa loh teman-teman. Yang punya pom bensin, apalagi punya pom bensinnya banyak ya. Wow, itu luar biasa banget. Coba Kak Romi mau tanya Marvelo, kamu tahu nggak masa depan kamu apa kira-kira? Kamu mau jadi apa? Belum kepikiran cita-cita, Kak. Oh, belum kepikiran cita-cita. Kalau misal ke depan Kak, aku mau kerja yang kayak gini gitu. Kamu udah ada kepikiran nggak? Mau kerja yang kayak gini? Belum sih, masih mencari jati diri. Deh, berat ya. Kamu hebat sekali Marvelo, mencari jati diri. Nah, kamu mencarinya benar nih di tempat yang benar, yaitu di ibadah ya. Thank you Marvelo. Oke. Nah, teman-teman, Kak Romi pun dulu seperti seumuran kalian juga sama. Kalau Romi itu kalau ditanya dulu ya, Kak Romi masa depan cita-citanya gitu ya, mau jadi apa gitu ya. Jadi dokter, wede. Hebat ya. Wow. Ternyata ketika Kak Romi belajar ya, ternyata Kak Romi nggak sanggup. Ya, Kak Romi banting setir ke hal yang lain gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, hari ini pertanyaannya gini. Kita udah siap belum nih? Nah, kita punya rencana kayak Kak Romi dulu ya. Kak Romi punya rencana dulu mau jadi dokter. Tapi ternyata ya setelah Kak Romi lalui, nah Kak Romi kan sudah melaluinya. Kalau teman-teman kan belum ya. Nah, Kak Romi ternyata dalam perjalanan hidup Kak Romi, ternyata Kak Romi dibawa ke tempat hal yang lain sama Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, coba Kak. Nah, di dalam kita siap untuk masa depan, ya, nah kita harus bersiap-siap teman-teman. Ya, sebelum bersiap-siap nih, Kak Romi mau kasih tahu satu hal kebenaran firman Tuhan yang tidak akan pernah berubah, baik masa sekarang, besok dan masa yang akan datang, baik 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ya bahkan sampai teman-teman tua, ini firman Tuhan ini tidak akan pernah berubah. Ya, di mana tuh di Yeremia 29 ayat 11. Coba Melvin bacain Melvin. Buat Kak Romi, Melvin, buat teman-teman semua. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, hari ini firman Tuhan bilang, ya Tuhan sudah menyediakan rencana-rencana yang indah, masa depan yang penuh harapan. Jadi nih teman-teman ya, walaupun kita belum melihat atau belum mengetahui masa depan kita,
Tapi kita percaya bahwa masa depan kita adalah masa depan yang indah, yang penuh harapan. Dan Tuhan punya masa depan yang besar buat setiap kita. Nah, pertanyaannya gini, sudahkah kita percaya sama rencananya Tuhan? Nah, Kak, aku masih ragu, Kak. Karena aku belum lihat. Betul, teman-teman. Itulah namanya iman. Karena di dalam mengikuti Yesus kita perlu iman. Ya, walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya. Nah, peganglah firman Tuhan ini teman-teman di dalam setiap hari-harinya kita, bahwa percayalah bahwa Tuhan sudah menyiapkan rancangan-rancangan yang terbaik buat hidup kita. Ya, tidak ada satupun hal yang terjadi di dalam hidup kita itu untuk melukai kita, tidak. Tuhan tidak pernah merancangkan hal itu. Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang terindah, hal yang baik. Walaupun terkadang kita sedih, keluar air mata, ya, kok aku seperti ini, kok aku harus kehilangan misalnya papa mama gitu, salah satu gitu, atau kayak Kak Romi gitu ya, atau enggak kita nilainya jeblok gitu. Kita itu termasuk tetap rencana yang indah, karena di dalam setiap kejadian Tuhan tuh selalu mau bawa kita ke hal-hal yang luar biasa. Nah, teman-teman, kita sama-sama pegang ini ya. Mungkin kayak Marvel, kita nggak tahu ya. Aku belum kepikiran, tapi kita harus punya iman seperti ini. Aku sudah menerima masa depan yang penuh harapan dari Tuhan. Ya, yuk coba kita sama-sama ngomong ya. Aku sudah menerima masa depan yang penuh harapan dari Tuhan. Ya, berarti ingat ya, kita sudah terima nih ya. Oke, nah ketika kita sudah terima ini, kita sudah percaya masa depan ini. Nah, ada yang harus kita bangun. Ada harus yang kita tabur, teman-teman. Nah, coba Kak, next Kak. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yang menurut Kak Romi, dia menjadi contoh ya, bisa menjadi contoh, bukan bisa sih, dia menjadi teladan gitu ya, teladan di mana dia mempersiapkan masa depannya, wow, di mana dia menabur ya hal-hal yang terbaik, ya, supaya dia bisa menerima masa depan yang penuh harapan dari Tuhan. Nah, kita buka di 2 Tawarik 34 ayat 2. Nah, buka Alkitabnya teman-teman, boleh. 2 Tawarik. Udah ketemu? Tawarik itu ada 2 ya. Kak Hosea, tahu nggak siapa penulis kitab Tawarik? Kak Hosea. Oh ya, sembari buka ya teman-teman ya. 2 Tawarik 34. Siapa? Kakak lupa. Oke. Ayo. 34. Sembari ini nggak apa-apa. 34 ayat 1 sampai 2. Udah teman-teman udah ketemu? Udah. Oke. Minta Kak Evel bacain dong ayat 1 sampai 2. Oke. 2 Tawarik 34 ayat 12. 12 1 sampai 2. Yosia berumur 8 tahun ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya di Yerusalem. Ia melakukan apa yang baik. Ia melakukan apa di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Wow, nah hari ini teman-teman kita mau belajar dari Raja Yosia ya. Dia itu menjadi raja pada waktu umur 8 tahun. Siapa yang di sini umurnya 8 tahun? Ada? Lebih. Ada? Lebih ya. Waduh, berarti semua lebih tua dari ini Kak Depan nggak mungkin. Ya, berarti semuanya lebih dari Raja Yosia ya. Nah, bayangin deh teman-teman ya, umur 8 tahun Raja Yosia sudah menjadi raja. Wah, coba bayangin kalau misalnya kita hari ini sudah menjadi raja. Wah, apa yang kita mau lakukan ya? Bingung ya. Nah, hari ini teman-teman kita mau belajar nih dari Raja Yosia. Walaupun umur dia 8 tahun, tapi dia begitu semangatnya, begitu sungguh-sungguhnya untuk dia mempersiapkan, untuk dia menabur ya, menabur hari-harinya dia untuk dia menerima masa depan yang cerah dari Tuhan, masa depan yang penuh harapan. Nah, Raja Yosia ini dia mempersiapkan. Nah, apa sih yang dia persiapkan? Nah, coba kita lihat ya di next Kak. Nah, kita bakal baca. Nah, teman-teman, kita yang atas dulu ya. 2 Tawarik
34 ayat 3. Kak Romi minta teman-teman siap-siap. Ini udah dibuka belum Alkitabnya? Masih di pasal yang sama ya. 2 Tawarik 34 ayat 3. Coba Kak Romi minta Devon boleh bacain Devon? Iya, Kak. Ya, boleh bacain gak ayat 3-nya? Bentar. Nah, ayo semua dibuka ya Alkitabnya ya teman-teman ya. Pada 2 Tawarik 34 ayat 3. Pada tahun ke-8 dari pemerintahnya, ketika ia masih muda ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai menentukan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Nah, teman-teman di ayat 3 dibilang gini. Ketika ia masih muda belia, ia memilih Allah Daud, bapa leluhurnya. Kita teman-teman hari ini ya, dalam mencapai atau menggenapi janji Tuhan atau masa depan yang Tuhan sudah siapkan, kita siapkan diri. Yang pertama adalah dengan kita mencari Tuhan. Nah, hari-hari ini kita udah mencari Tuhan belum? Apa yang kita cari kalau bangun tidur? Coba Kak Romi nanya, coba Chris deh, Chris. Halo Chris. Halo Chris. Ya. Thank you. Chris, kalau kamu bangun tidur, kamu biasanya nyari apa sih Chris? Hal apa yang pertama kali kamu? Buka mata. Betul, setelah buka mata, nggak salah. Ya, ini sih ngeliat HP jam berapa ya? Oke. Thank you. Coba Kak Romi lain ya. Coba tanya yang lain. Destin. Halo Destin. Ada nggak Destin? Destin? Nggak ada ya. Nggak ada. Oh ya. Halo Destin. Destin, kamu kalau setelah selesai makan, apa yang kamu lakukan Destin? Biasanya cuci tangan. Habis makan, cuci tangan. Baru beraktivitas. Oke. Thank you Destin. Nah, oke, tadi makan, bangun tidur, kalau belajar. Nah, siapa yang di sini suka belajar? Coba Kak Romi tanya. Siapa ya? Raymond, halo Raymond. Iya, Kak. Nah, bro, boleh buka on cam-nya? Cam dong. Nah, Raymond, kamu kalau lagi belajar, sebelum belajar kamu melakukan hal apa gitu? Ya, kayak nyiapin buku dulu gitu buat belajar. Terus apalagi? Nah, kalau udah selesai belajar deh, kalau selesai belajar tidur ya. Ya kalau udah selesai belajar paling kan belajarnya aku biasanya malam itu kayak habis belajar beresin buku terus langsung tidur. Langsung tidur. Sebelum dulu sih. Apa? Sebelum tidur? Berdoa dulu. Oke, good. Oke, thank you Raymond. Jangan ditutup ya kameranya ya, semuanya ya teman-teman ya. Nah, tidak. Kita balik lagi ke Raja Yosia ya. Yosia ini ya teman-teman ya, walaupun dia umur 8 tahun dia suka mencari Allah. Ya. Di dalam setiap harinya dia mencari Tuhan. Di dalam setiap kegiatannya dia mencari Tuhan. Nah teman-teman, apakah hari-hari ini kita suka mencari Tuhan atau mencari hal-hal yang lain? Ya, hal-hal yang lain itu bisa kita cari. Contohnya, aku mau mengejar supaya aku dapat reward di dalam satu game. Itulah yang kita cari, reward game. Atau enggak kita aku biar disayang sama papa mama aku mau rajin. Kita mencarinya apa yang menyenangkan hati kita. Ya, kalau aku nih suka ngebully teman, aku suka ngeledekin teman-teman, aku bersuka cita di atas penderitaan orang lain, teman-teman. Nah, kita mencari apa itu, teman-teman? Mencari kesenangan diri namanya. Ya, kita mencari keuntungan sendiri. Mencari keuntungan contohnya apa? Kita mencontek. Ya, kita curang, ya, kita melakukan segala sesuatu yang tidak benar untuk keuntungan diri kita sendiri, ya, kayak uang bisa loh, misalnya disuruh mama belanja, ya, harga belanjaannya 10.000, tapi kita bilangnya 15.000, nah,
Itu kita curang, itu namanya kita korupsi, teman-teman. Nah, hidup kita tidak mencari Allah yang seperti itu. Hidup kita mencarinya apa? Uang, keuntungan. Ya, wah itu adalah hidup yang berbahaya, teman-teman. Ya. Nah, hari-hari ini kita nggak boleh hidup mencari selain Tuhan. Nah, di dalam setiap bangun tidur, setelah makan, ada nggak kita mencari Allah? Kita bilang Tuhan terima kasih, mengucap syukur. Ya, ketika kita belajar, mungkin kalau Raymond ada kesusahan atau setiap kita ada kesusahan, kita boleh untuk berbicara sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, tolong aku, bantu aku, Roh Kudus, berikanlah aku hikmat. Nah, kita mencari Tuhan di dalam setiap kesulitan kita. Nah, teman-teman, hari ini kalau misalnya kita waktu saat-saat masih kecil aja ya, misalnya umur-umur kalian gini ya, kita tidak mencari Tuhan, nanti kalau kita sudah besar, kita akan lupa sama Tuhan. Kita lupa siapa yang sudah memberi berkat. Kita lupa siapa yang sudah memberikan masa depan yang indah buat kita. Kita lupa sama Tuhan. Akhirnya kita jauh dari Tuhan dan kita tidak mengindahkan Tuhan lagi. Wah, itu bahaya, teman-teman. Hari ini, teman-teman, ya, kita harus hidup mencari Allah. Ya, hidup terus kita bangun hubungan kita sama Tuhan dengan kita mengucap syukur setiap hari, ya. Di dalam setiap kesulitan kita datang sama Tuhan. Kita berdoa. Berdoa nggak usah tutup. Sekarang ya, hari ini tuh indahnya kita hidup dalam kasih karunia Tuhan tuh gini. Kita nggak perlu pakai kambing, sapi gitu ya untuk berdoa sama Tuhan. Ketika dalam hati aja gitu. Bicara berdoa dengan sungguh-sungguh gitu ya. Tuhan tolong aku. Gitu. Tuhan terima kasih. Gitu. Bilangnya terima kasih dengan sungguh-sungguh, dengan segala tulus ya. Jangan karena supaya aku diberkati, jangan juga ya. Benar-benar tuh kita terus mencari Tuhan. Di dalam setiap kesesakan kita minta pertolongan Tuhan. Nah, yang kedua, nih di 2 Tawarik 34 ayat 10. Karomi minta Richard bacain dong Richard. Halo Richard. Richard. Richard udah buka Alkitabnya 2 Tawarik 34 ayat 10. Apa? 2 Tawarik 34 ayat 10 udah dibuka belum? Belum. Belum. Oh, ini semuanya nih. Ini kakak-kakak nanti kalau besok-besok yang firman minta anak-anaknya bacain ya. Ayo, udah di on cam dong, Bro. Hah? Di on cam dong, Bro. Biar gantengnya kelihatan gitu. Aku pakai HP nih, jadi kalau switch ke another tab ini. Enggak bisa kok, bisa. Coba aja dulu. Bukan, soalnya kan aku pakainya ini. Aku pakainya itu yang Oke. app itu Alkitabnya. Oke, siap. Ya udah coba deh. Yang 10. 2 Tawarik 34 ayat 10. Uang itu udah berikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan. Mengeluarkannya untuk membatukan dan memperbaiki rumah itu. Nah, yang kedua adalah ya dalam mempersiapkan masa depan hari ini nih, ya dalam menabur kita harus memperbaiki rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu di mana, teman-teman? Ada yang tahu rumah Tuhan di mana? Di diri kita. Wih, mantap. 100. Kalau ada stiker, Karomi kasih stiker nih buat Devan. Tuh, rumah Tuhan itu ada di hati kita. Berarti kita harus memperbaiki rumah yang ada di hati kita. Nah, apa yang kita perbaiki, Kak? Yaitu kebiasaan-kebiasaan kita, teman-teman. Kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, yang biasanya malas-malesan, terus yang biasanya marah-marah, apalagi ya. Ya, yang suka ya nantilah gitu. Karomi kebiasaan buruknya Karomi salah satunya itu, suka menunda gitu. Tapi ya kita berjuang ya sama-sama ya, walaupun Karomi juga masih belum bebas, ya masih menunda, tapi Karomi percaya kita semua bersama-sama berjalan ke arah yang baik. Nah, dalam ini kita harus memperbaiki hati kita, ya. Kita memperbaiki diri kita. Jangan mengisi kehidupan kita hari-hari ini dengan hal-hal yang buruk. Pernah nggak teman-teman ketika teman-teman nih menabur benih pohon jeruk, biji jeruk, terus tiba-tiba ketika tumbuh, teman-teman lihatnya buahnya buah duren. Ada nggak? Nggak ada ya, nggak akan pernah ada. Nah, sama teman-teman,
di dalam kehidupan kita juga. Kalau hari ini kita banyak menabur hal-hal yang buruk, akankah kita menuai hal-hal yang baik? Tidak. Gitu. Makanya hari ini Kak Romi bilang buat setiap kita harus menabur hal-hal yang baik. Ya, kita harus memperbaiki sikap-sikap kita yang hari ini mungkin kurang sopan, ya, kurang berterima kasih sama papa mama, ya. Hal kita mungkin apalagi ya, hal kebiasaan-kebiasaan buruk yang nanti kamu bisa cerita di breakout room yang Kak Romi ngejelasin juga, gitu. Ya, yang terlalu mengutamakan game gitu, ya. Gitu teman-teman. Nah, kita harus buang hal-hal kebiasaan buruk itu. Gitu. Supaya hidup kita diisi dengan kebiasaan-kebiasaan yang benar, yang sesuai firman Tuhan. Nah, ketika kita sudah menabur hari ini, kita memperbaiki, ya, kita juga nanti ke depannya hari demi hari, ya, tahun demi tahun kita akan menabur apa yang sudah kita lakukan. Contohnya gini, Kak Romi itu selalu dari dulu ya, zamannya kalian, seumur kalian, Kak Romi itu selalu punya konsep hidup gini. Salah satu prinsip hidup Kak Romi adalah ketika Kak Romi mengerjakan segala sesuatu, Kak Romi mau mengerjakan itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 itu 3. Nah, sampai hari ini Kak Romi pun begitu. Jadi kalau di kantor Kak Romi kalau enggak kerjanya semangat gitu ya, enggak maksimal gitu. Kak Romi kayak berasa ada yang kurang gitu. Aduh, kenapa sih kan kok kerjanya masih ada yang kurang nih? Oh, ini belum diberesin, Kak Romi beresin, enggak ditunda. Gitu ya, walaupun ada beberapa yang ditunda juga gitu. Maksudnya gitu teman-teman, kita bersemangat gitu. Mengerjakannya tuh benar gitu, nggak asal-asalan gitu. Nggak, kalau dulu ya Kak Romi ya, zamannya kalian tuh waktu kelas S1 sampai kelas 3 SD tuh, Kak Romi kalau ngerjain tugas itu pensil ya, ini kertas, buku gitu ya. Kak Romi nulis tapi matanya ke sini, ke kanan, ke kiri, ke atas gitu. Nah, tapi sembari nulis gitu. Ya, tahu dan hasil apa? Tulisannya jelek semuanya, hancur. Nah, ya, harus memperbaiki kebiasaan buruk kita seperti itu, teman-teman. Nah, Kak Romi perbaiki hari demi hari. Nulisnya tuh harus ngeliatin. Itu buat Kak Romi itu hal yang sulit ya. Mungkin buat teman-teman enggak gitu, menulis. Kalau menurut Kak Romi itu dulu sulit gitu. Ya. Kayak gitu. Nah, hari ini kita mau nggak kita memperbaiki kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang benar. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ingat nih, kebiasaan hari ini yang kita lakukan itu yang akan menjadi pengaruhnya ke masa depan kita. Oke, yang ketiga, tekad hidup yang benar. Ada. Kak Romi bacain deh ya, biar cepat ya. 34 ayat 31. Mana nih? 31. Nah, oke. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menurut perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenapnya dan segenap jiwanya untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Nah, hari ini Raja Yosia begini, dia punya tekad teman-teman. Ya, dia nanti teman-teman baca deh satu perikop ini, seru banget nih ayat 34 ini. Ya. Teman-teman bisa baca detailnya. Intinya adalah Raja Yosia ini mengajak seluruh masyarakatnya ya. Masyarakatnya ini orang Israel ini dulunya suka menyembah berhala, punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan dan sungguh-sungguh hidupnya jauh dari Tuhan. Makanya kalau tadi dibilang banyak ya patung-patung berhala gitu. Tapi di ayat-ayat terakhir ini Raja Yosia punya gebrakan besar ya, dia punya tekad ya, dia mengubah negaranya Israel ini menjadi negara yang takut akan Tuhan. Ya, bahkan dia buat peraturan. Ya, dia menyatukan gini-gini. Raja Yosia gini, aku mau memiliki fokus. Nah, ya, aku mau memiliki fokus kepada Tuhan dan keinginan aku nih untuk hidup dalam kebenaran. Nah, teman-teman juga harus punya hal ini loh. Kita harus selalu punya keinginan hidup sesuai firman Tuhan. Bukan hidup sesuai maunya aku. Kalau hidupnya sesuai maunya aku maunya senang-senang aja, Kak. Tapi firman Tuhan ya,
semua firman Tuhan memang kita bilang, aduh Kak, ini sulit gitu ya. Tapi percayalah, di dalam setiap kita melakukan firman Tuhan, ada sukacitanya Tuhan. Ya, yang sulit itu adalah kadang-kadang kita itu melepas kebiasaan buruk kita, kenyamanannya kita. Maunya tidur-tiduran aja, nggak mau olahraga. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, nah yang terakhir Kak Evel, boleh? Nah, teman-teman tahu apa ending dari cerita Raja Yosia ini? Ya, Raja Yosia ini punya masa depan yang hebat, teman-teman. Di akhir dari pemerintahannya, dia bilang begini, Karomi bacain ya di ayat yang ke-33. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Teman-teman, ya, di akhir hidupnya Raja Yosia dia menerima masa depan yang cerah gitu loh teman-teman. Walaupun nggak ditulis secara lengkap, mungkin perang-perangnya dia menang dari mana gitu ya kayak Daud gitu, mungkin tidak sedetail itu. Tapi yang kita sama-sama tahu adalah bahwa Yosia itu hidup benar di hadapan Tuhan teman-teman sampai akhir hidupnya gitu. Dia melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Nah, hari ini kita juga teman-teman dalam menggenapi masa depan yang Tuhan sudah siapkan buat kita harus hidup benar. Ya. Siapa yang di sini mau punya masa depan yang hebat? Coba raise hand dong. Karomi mau masa depan. Ya, masa depan itu bicara tentang besok, ya, seminggu kemudian, ya, sebulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun yang akan datang. Ya, wah mantap nih. Di sini semua mau ya punya masa depan yang hebat ya, ya, gitu. Bicara tentang masa depan itu bicara hal-hal yang seperti itu. Nah hari ini apa yang kita tabur hari ini, yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita bangun hari ini, itulah yang akan mempengaruhi masa depan kita teman-teman. Hari ini stop melakukan hal-hal kebiasaan buruk ya. Hari ini yuk kita belajar mulai mencari Tuhan ya, mulai memperbaiki diri kita ya dan punya fokus ya hidup benar di dalam Tuhan ya, punya keinginan untuk aku mencintai Tuhan, mengasihi firman Tuhan. Ya, mungkin seperti itu aja teman-teman firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa yuk. Sebelum berdoa Karomi mau tekanin satu hal gini. Kita semua sudah punya masa depan yang indah di dalam Tuhan. Ya. Yang kedua adalah teman-teman, ya Kak aku masih jatuh bangun nih Kak dalam dosa misalnya. Ya mungkin dosa pikiran kotor, mulut yang kotor ya. Perkataan yang mencaci maki gitu ya. Aku masih punya kebiasaan buruk yang segudang banyaknya gitu. Hari ini teman-teman, ya Tuhan akan membebaskan kita dari setiap kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya. Tuhan akan menolong kita untuk kita tetap melakukan firman Tuhan. Nah, hari ini pertanyaannya di teman-teman. Apakah teman-teman mau hidupnya diubahkan sama Tuhan dan memulai hidup bersama dengan Tuhan? Mau nggak? Mau ya? Oke, kalau teman-teman mau, yuk kita berdoa. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami syukur Tuhan hari ini firman Tuhan sungguh tegas buat di setiap hidup kami. Kalau hari ini kami mau stop melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Hari ini Tuhan ajar kami untuk mencari Tuhan, untuk terus mengutamakan Tuhan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Aku percaya Engkau telah menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Walaupun terkadang masa depan tidak sesuai dengan apa keinginan kami, tapi kami percaya masa depan itu jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan. Jauh lebih indah, jauh lebih mulia, dan jauh lebih berdampak Tuhan daripada apa yang kami pikirkan. Bapa, hari ini kami mau menyerahkan setiap masa depan kami, pertumbuhan rohani kami, pertumbuhan jasmani kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu memberkati setiap kami, mengajari kami, menuntun kami, untuk kami selalu menabur hal-hal yang benar di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami sudah menggenapi janji Tuhan, kami akan menjadi anak Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan kami katakan bahwa Engkau Allah yang baik dan Engkau yang
sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kami, Kau yang nyata Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, nah ini ada pertanyaan buat di breakout room. Nah, apakah kita sudah mempersiapkan masa depan kita? Nah itu ada 3 hal yang tadi ya, yang hidup mencari Allah, memperbaiki hati kita, dan tekad hidup yang benar. Nah teman-teman boleh sharing tuh ya, Kak aku di yang mana nih gitu. Atau enggak teman-teman boleh tanya nih di grup breakout roomnya, Kak kalau masa depan aku tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan, nah, kira-kira itu baik gak ya? Gitu ya. Kak Romi jadi dokter dulu cita-citanya, tapi hari ini Kak Romi jadi dokter gak? Tidak. Tentu tidak ya. Kak Romi ke yang lain ya. Mungkin dokternya membantu ya teman-teman Kak Romi untuk memulihkan hatinya mereka, bisa mendoakan gitu. Ya, mungkin itu sih teman-teman dari Kak Romi. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Kak Romi. Guys, kita dan say thank you ke Kak Romi. Thank you Kak Romi buat sharingnya. God bless you. Thank you Kak Romi for sharing. Ayo dong yang lain, mana suaranya? Thank you Kak Romi. God bless you. Sama, thank you kawan. Guys. Yes. Oke guys, sekarang kita mau balik. Kita mau masuk ke breakout room kita. Oke, bye bye.